Kita akan bahas tentang Martin Bucer. Ini dia reformator, dia lahir 1991 sampai 1951. Jadi kita belajar sedikit, dia reformator yang dikatakan kurang begitu dikenal karena dia ini adalah masa di bawahnya Martin Luther, jadi dia adalah orang yang kenal dengan Martin Luther, tetapi satu sisi dia juga menggembalakan John Calvin, masa transisi, dan pengaruhnya itu hanya mempengaruhi John Calvin dan juga kehidupan di Strasbourg. Nah, kota Strasbourg itu adalah kota di mana Martin Bucer itu melayani, dan di situ dia pernah juga bertemu dengan John Calvin. Nah, ini gimana pertobatannya? Jadi Martin Bucer ini adalah seorang Katolik. Jadi dia Roma Katolik, dia dari Ordo Dominican. Bagaimana dia bisa jadi Kristen Protestan? Karena dia kalah debat. Dia kalah debat dengan Martin Luther. Akhirnya dia menjadi Kristen Protestan. Dia tinggalkan Ordo Dominican ini. Dan ketika dia tinggalkan itu, dia terus menikah ya. Akhirnya menikah. Karena zaman itu Roma Katolik sangat berkuasa. Sehingga dia pergi meninggalkan apa itu ngomongnya kalau priest ya, keimanan dia di dalam Roma Katolik dia tinggalkan. Tentu dia nggak punya uang, dia nggak punya segalanya. Tapi dia sadar bahwa di dalam kondisi Roma Katolik ini adalah kondisi yang salah. Maka dia bergabung dengan para reformator. Jadi tinggal di Strasbourg, bukan Strasbourg. Harus salah ngomong ya, hati-hati. Karena penting ya. Di masa ini nih, saya catat dulu nih ada masa-masa yang kedua, ada 1538 sampai 1541, sekitar 3 tahun. Ini John Calvin itu seperti mahasiswa praktek. Jadi dia ketemu dengan Martin Bucer, dan disitulah Martin Bucer mengajarkan doktrin-doktrin juga kepada John Calvin. Jadi reformator muda ini yang dari Geneva, Swiss, itu diajarkan seperti predestinasi, bahwa Allah itu memilih. Itu ada pengaruh Martin Bucer. Lalu perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga John Calvin mengambil jalan tengah. Ada Zwingli dan juga Martin Luther, dia ambil tengah-tengahnya. Nanti kita akan belajar. Lalu dia juga, John Calvin mendapatkan pengajaran tentang ini. Jabatan-jabatan gerejawi. Ada yang namanya petua-tua, ada diaken, ada yang diakones, apapun itu didapat dari yang namanya Martin Bucer. Jadi dia belajar. Maka waktu di PA umum, ketika diaken itu dipakai oleh Calvin di Geneva, sehingga Geneva itu terjadi reformasi, itu karena sebenarnya dia belajar dari Martin Bucer. Jadi ini ada kontribusinya. Memang Martin Bucer yang memberikan pengaruh, tentu anugerah Tuhan, John Calvin itu mengeksekusi dengan brilian. Nah, ini saya katakan reformasi itu adalah reformasi yang dipimpin Tuhan. Kenapa? Karena ketika John Calvin itu ketemu Martin Bucer, John Calvin itu lagi diasingkan. Jadi dia nggak boleh pelayanan, diekskomunikasikan. Dia pergi ke Martin Bucer dan di sana dia belajar banyak. Baru akhirnya setelah 3 tahun, 1541, John Calvin itu diminta kembali ke Geneva untuk melakukan reformasi di sana. Di cerita lucu juga ya, nih Calvin itu kan sudah lama, sudah enak tinggal di sini. Cuma karena Geneva itu butuh reformasi, akhirnya ada seorang reformator yang lokal, namanya Farel. Nah, William Farel itu berkata kepada John Calvin, kamu harus pulang ke Geneva. Jadi Geneva itu perlu kamu untuk direformasi. Nah, karena John Calvin itu nggak mau pulang, akhirnya Farel itu berkata kepada John Calvin, kalau kamu nggak pulang, Tuhan akan mengutuk kamu. Langsung karena takut ya, John Calvin akhirnya pulang. Dan disitulah John Calvin mulai berkarya. Tapi sebelum itu 3 tahun dia bertemu dengan Martin Bucer. Nah, para historian theologian ya, nih histori yang menganalisa, dikatakan bahwa Calvin pun sendiri mengakui bahwa segala pemikiran dia yang kita dapatkan dan diturunkan pada tradisi Calvinis dan Reform itu sebenarnya didapatkan ketika dia berada di Strasbourg. Jadi itu adalah gift di Martin Bucer, seperti contohnya seperti Sunday prayer atau liturgi itu dari Strasbourg. Dia pinjam pemikiran itu dari pemikiran Martin Bucer. Oke ya, jadi ada pengaruhnya. Pengaruhnya sangat sedikit kepada John Calvin saja. Lalu selain yang kita pelajari lagi di 1548 karena perang ya, karena perang dan kondisi yang
mengkhawatirkan, artinya Martin Bucer itu diekskomunikasi. Jadi ekskomunikasi lagi, pindah ke Inggris. Nah, Strasbourg itu adalah wilayah yang perebutan antara Prancis dan juga Jerman. Terus perang, sekarang udah jadi Prancis. Tapi masa itu perebutan. Karena gitu chaos, akhirnya si Martin Bucer itu diasingkan. Nah, hebatnya kan kalau diasingkan itu, kita pikirnya diasingkan tuh kayak di penjara, nggak guna, mengasihani diri. Nggak. Dia jadi profesor. Dia pergi ke Inggris, jadi profesor di Universitas Cambridge. Jadi dia diasingkan pun juga memberikan suatu dampak. Nah, disitulah kita akan belajar bagaimana dia melakukan pemikiran atau revisi ya, walaupun dia bukan nulis asli, di buku The Book of Common Prayer. Ini buku yang bisa dipakai di tradisi, yang juga dipakai oleh Anglikan, gereja-gereja. Jadi di masa revisi pertama, ini 1549 ya, 1549. Ini masih edisi pertama nih, di Book of Common Prayer. Nah, karena pengaruh Martin Bucer, keluar 1552. Nah, Martin Bucer sudah meninggal, tapi pengaruhnya ini diakui, masuk ke dalam The Book of the Common Prayer. Jadi ini buku. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau di gereja-gereja suku, biasanya tuh ada pembacaan Alkitab. Sebelum firman Tuhan ada pembacaan Alkitab dari prokantor, tahu ya? Prokantor itu kayak baca dari Perjanjian Lama, terus Injil, Mazmur, baru Perjanjian Baru, surat Paulus. Jadi ada 4 biasanya dari GKI ataupun rekan-rekan dari HKBP itu biasanya ada prokantor membacakan bergantian. Atau kadang-kadang juga ada Mazmur yang dinyanyikan. Nah, ini tradisi yang dari sini, Bapak Ibu. Tradisi yang bagaimana kita biasanya Mazmur itu bukan cuma dibaca, tetapi ada paduan suara, itu dinyanyikan. Ini dari sini. Pengaruh dari Martin Bucer, walaupun dia tidak menulis, tetapi dia memberikan revisi atau masukan di edisi kedua. Ini terus diperbaiki, dan warisannya masih ada sampai sekarang. Oke. Nah, kenapa ini menjadi suatu hal yang menarik ya? Gini, kita mesti lihat latar belakangnya. Bapak Ibu ya, latar belakang gini. Kan reformasi meletus. Para reformator mengkritik kalau Katolik itu melakukan suatu tindakan yang tidak benar. Bisa melakukan pengakuan dosa, terus pengakuan dosanya bayar, dibilik, terus dosa diampuni. Lalu ada indulgensia. Artinya apa? Kalau kamu kasih uang ke dalam persembahan dan bunyi kerincing-kerincingnya itu semakin panjang, artinya orang yang sudah meninggal, orang tua atau anak atau siapa yang dikasihi oleh kita, itu makin cepat ke surga. Jadi itu konsep purgatori. Purgatori kan disengsarakan, api sangat parah, tapi bisa dipercepat dengan kamu beli koin, beli surat indulgensia, atau kasih persembahan. Jadi itu adalah praktek yang sebenarnya untuk mendukung korupsi. Oke ya, zaman itu. Nah, Martin Luther itu sebagai pencetus, dia mengkritik semua reformator, kritik. Ini nggak benar. Akhirnya dia bikin namanya gereja Protestan. Tapi Katolik pun juga marah. Kamu kritik nih, Katolik. Kita perang nih, Katolik. Tetapi Martin Luther itu dikritiknya balik. Apa? Kalau tradisi-tradisi, Martin Luther tuh masih ambil sebagian dari Katolik. Contoh ya, kan Martin Luther menghina, misalkan adanya ornamen-ornamen yang ada di dalam ibadah. Bapak Ibu bayangkan di gereja Katolik, di misa itu kan ada banyak, ada patung-patung mungkin Bunda Maria, ada ornamen-ornamen itu. Nah, Martin Luther kritik. Itu nggak boleh. Kosong kan dikritik. Katolik membalas kritiknya. Kamu bilang nggak boleh. Tetapi lagu-lagunya, kamu curi dari Katolik. Ngerti ya? Kamu bilang katanya ini nggak boleh. Kamu cuma ambil yang kamu tolak, tapi kamu yang kamu pengen buang, tapi kamu ambil. Padahal itu dari Katolik. Kamu kalau mau Katolik kamu musuhi, buang semuanya. Akhirnya disinilah mulai pemikiran membangun lagi yang namanya worship, liturgi, dan juga doa. Bapak Ibu nangkep ya pandangannya. Jadi perang, ternyata marah-marahan, Katolik bales. Kamu ya ambil lagu, diboikot. Nah, setelah diboikot, akhirnya Martin Luther bikin sendiri. Tapi ada ekstrimnya nih. Jadi ada gereja yang namanya gereja Anabaptis. Ini ekstrim. Ini membuang semua yang berhubungan dengan Katolik. Bahkan cenderung dia memisahkan diri dari namanya dunia. Ini gambaran seperti gereja ada di menara,
nggak peduli sama dunia. Dia penting suci. Di sini mau berantakan, ada kerusuhan, saya yang penting percaya Tuhan. Udah, ini gereja Anabaptis. Nah, pengaruh yang sedikit lebih, ini dikritik oleh Martin Luther dan juga Calvin, tapi ada juga yang namanya Zwingli. Zwingli ini, kita nggak ada masalah dengan Zwingli, kita nggak ada masalah dengan Zwingli, tetapi dia juga ekstrim. Dia hampir mendekati Anabaptis, tetapi dia gini, dia buang semua ornamen. Bahkan dia nggak, jadi gini, dia nggak boleh nyanyi. Nyanyinya tuh sedikit sekali, membacakan Mazmur saja. Dalam tradisi Calvinis, kita Calvinis ya. Nah ini kita Calvinis. Calvinis sebenarnya kalau mau jujur itu juga miskin di dalam liturgi musik. Kita banyak dipengaruhi oleh Martin Bucer dan juga Lutheran di dalam kalau misalkan bicara tentang yang namanya lagu. Karena kalau pure Calvinis, kita hanya boleh menyanyikan Mazmur. Oke. Jadi kita ada Mazmur 1, kita bikin nada-nadanya. Terus Mazmur 2, kita bikin nada-nadanya. Seperti itu. Kalau mengikuti tradisi. Sementara kita kan enggak ya. Ada lagu-lagu dari Charles Wesley, lagu-lagu dari siapa tuh yang buta? Saya jadi lupa. Fanny Crosby. Ya, Fanny Crosby. Kita pakai. Jadi tetap, ya kita bercampur dengan yang namanya Lutheran. Nah ini sebenarnya pergeseran dari Martin Bucer ini membawa dari liturgi Katolik menjadi liturgi Reformasi. Walaupun Reformasi ini masih digodok, tapi setidaknya beberapa hal-hal yang salah di dalam Katolik sudah dibuang oleh Martin Bucer dan dipengaruhi sampai ke gereja zaman sekarang. Bapak Ibu nangkep ya di dalam konsep warisan, salah satu warisan dan pandangannya kepada kita. Nah, ini terutama nih di dalam gereja Anglikan nantinya. Oke, nah kita masuk ke dalam bagian pertama. Apa sih pengaruhnya di dalam doa ya? Ini dalam doa. Bagian pertama di dalam doa apa sih? Jadi di dalam revisinya dia memberikan masukan di introduksi. Bapak Ibu bayangkan ya kalau kemerdekaan itu kan biasa ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu kan ada garis besarnya, betul ya? Nah dia juga memberikan masukan di dalam pembukaan. Kata pengantar atau pembukaan di dalam revisi kedua. Walaupun dia sudah meninggal tapi pengaruhnya ada. Dia memberikan disclaimer ya, Martin Bucer nggak menuliskan, tapi dia memberikan pengaruh kepada Edward ke-6, sehingga Edward ke-6 yang merilis buku The Common Prayer yang edisi kedua, yang adaptasi dari masa reformasi. Apa yang diadaptasi ya? Dari pemikiran itu, Martin Bucer memberikan lagi konsep doa syafaat sesuai dengan Alkitab, sebagai contoh doa untuk bangsa. Di Katolik tuh nggak. Katolik tuh pakai bahasa Latin. Kalau saya ngomong bahasa Latin, ibu-ibu nggak ngerti. Nggak bisa. Nah, di Katolik itu lebih semakin tidak dimengerti, semakin sakral. Jadi bahasa-bahasa yang terus lagu-lagunya juga lebih ke melo-melo atau ini. Terus priest itu kan imamnya itu pakai pakai suara-suara yang chanting seperti bahasa Latin. Itu semakin keren, itu semakin tinggi, itu semakin orang, wih ini gereja ya. Sedangkan para jemaat tuh nongkrongin, liatin. Ini ngomong apa ya? Oh kayaknya lagi ngomongin tentang ini ya, tentang gereja apa bingung. Nah di situ Martin Bucer membawa lagi pemikiran kita juga harus berdoa supaya orang-orang tuh dimengerti. Semua orang tuh tahu isi doanya itu dan doanya itu doa syafaat kepada bangsa sesuai dengan Alkitab. Doa untuk pelayanan-pelayanan gerejawi. Ya tadi pelayanan-pelayanan yang didoakan. Doa untuk keselamatan bagi bangsa-bangsa, doa penginjilan itu juga didoakan. Terus doa apa lagi? Doa bagi kaum-kaum yang tertindas oleh karena ya Injil, oleh karena kondisi mereka yang kekurangan. Jadi doa syafaat itu makin baik dan bukan hanya makin baik saja, orang-orang awam pun bisa melakukan doa syafaat. Oke, ini warisan. Lalu salah satu yang bisa dilihat adalah pengakuan dosa. Konsep pengakuan dosa Katolik, Bapak Ibu yang mungkin pernah belajar Katolik atau sekolah di Katolik, pengakuan dosanya itu adalah bagaimana seorang imam itu mengampuni dosa. Jadi misalkan masuk ke dalam bilik pengakuan dosa. Misalkan bilang, kamu dosa apa? Saya dosa menipu. Oh, nipu nggak boleh. Kalau itu kamu dihukum. Dihukumnya gimana? Kamu harus 3 kali bilang doa Bunda Maria misalkan, atau doa Bapa kami.
Atau misalkan doa-doa santo-santo apa. Setelah diulangin, kan selesai ya. Nanti priestnya, berarti kardinalnya berkata, kardinal atau pastornya berkata, dosamu sudah diampuni. Nah, Martin Bucer itu menolak konsep bahwa manusia itu mengampuni manusia. Nah, dia memberikan konsep pengakuan dosa di dalam doa itu gimana? Dengan berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Bukan kita, bagi hamba Tuhan atau pastor atau imam itu yang langsung direct ngomong langsung bahwa dosamu sudah diampuni. Jadi itu perbedaannya di dalam Katolik. Jadi doa-doa yang dikatakan pengakuan dosa, apalagi yang bersifat ritual itu sudah dihilangkan, pelan-pelan dikikis oleh Martin Bucer. Terus contoh lain adalah pengampunan dosa gini. Jadi doa yang di pembukaan di Book of the Common Prayer versi 1552. Ini contohnya, saya baca aja ya. Almighty God, our Heavenly Father, have given power and commandment to his minister to declare and pronounce to his people being penance and abolition and remission of the sins. Ini mau mengatakan bahwa Tuhan memakai sarana-sarana supaya Tuhan itu melalui apa ya? Bukan melalui itu ya, melalui para hamba-hamba Tuhan. Itu adanya pengakuan dosa. Bukan semata-mata imam itu menjadi wakil Tuhan, terus langsung mengampuni dosa seseorang. Nah, itu yang terjadi. Contoh lainnya adalah di dalam doa. Jadi, di dalam tradisi Katolik dan juga sebenarnya Anglikan itu ada doa. Di sebelah sini aja. Doa pagi dan doa malam. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Mazmur itu ada doa waktu pagi, ada doa waktu malam. Gereja Katolik ada, Anglikan tuh ada. Doa-doa gini. Nah, doa pagi itu ucapan syukur, doa malam itu juga ada ucapan syukur. Tapi Martin Bucer juga melanjutkan ya, versinya dia. Dia tidak lagi menggunakan yang namanya kata-kata ganti aku. Aku berarti imam itu menjadi wakil Tuhan dan dia punya kemampuan untuk mengampuni dosa. Enggak, sakramental itu sudah dihilangkan. Tidak lagi menggunakan kata aku, tetapi meminta tolong supaya Tuhan mengampuni. Jadi tetap Tuhan yang mengampuni. Jadi ibu-ibu bisa lihat ya gambaran yang terjadi di dalam konsep doa yang terjadi oleh Martin Bucer. Jadi pengaruhnya. Walaupun sekali lagi pengaruh dia nggak ada bikin buku seperti Institute of Christian Religion. By the way, selama Calvin di sini nih, buku of Christian Religion tuh sudah mulai terjadi di sini. Jadi Calvin itu lagi magang tulis buku. Nah, kemungkinan besar buku Institute of Christian Religion itu terjadi bersama-sama dengan Bucer. Ada pengaruh Martin Bucer. Oke, ini mengenai doa ada revisi. Lalu kita masuk ke dalam poin apa sih pengaruhnya dia di dalam liturgi dan ibadah. Nah, ini lebih kompleks lagi. Di dalam liturginya itu, kalau Katolik itu kan ada yang namanya meja perjamuan, atau dikatakan bukan meja sekarang, altar. Martin Luther, Bucer, Zwingli, Calvin itu sudah lagi tidak pakai altar, tapi dia pakai meja perjamuan kudus ya. Ini ngomong perjamuan kudus. Ini kenapa berubah? Karena ini, mereka punya konsep perjamuan kudus itu, mereka itu Katolik ya, punya pemikiran Tuhan Yesus itu disalibkan berkali-kali. Bapak Ibu bayangkan nih altar ya, altar Katolik. Mereka punya konsep yang namanya perjamuan kudus itu substansi. Jadi apa yang kita bisa pelajari, trans itu pindah, substansinya berubah. Transubstansi, artinya kita ada yang namanya roti dan anggur. Bagi pandangan Katolik, roti itu mengalami transsubstansi menjadi tubuh. Substansi roti dan tubuh Yesus kan beda. Nah, ketika imam besarnya itu memberikan kata-kata yang bahasa Latin, ya kayak magic word gitu, bahasa Latin, transsubstansi ini terjadi.
roti itu benar-benar berubah jadi tubuh Yesus. Anggur juga. Anggur ketika imam itu memberikan kata-kata bahasa Latinnya itu sesuai dengan perjamuan kudusnya, maka anggur itu berubah secara transubstansi berubah menjadi darah Yesus. Dan itu darah tubuh dan darah Yesus itu dipersembahkan lagi di altar. Bapak Ibu bayangkan di altar itu dan diminum sama-sama, ya diminum, dibagikan kepada jemaat. Martin Bucer menolak, reformator sebenarnya menolak semua. Kenapa? Itu seperti Yesus itu disalibkan kembali. Dia kan dibawa ke altar untuk dipecah-pecahkan. Ya. Roti kan dipecah-pecahkan. Darah dicurahkan kembali. Artinya apa? Yesus itu setiap perjamuan kudus disalibkan lagi oleh kita. Padahal Yesus di atas kayu salib sudah berkata tetelestai. Sudah genap, sudah selesai. Sudah tidak perlu lagi namanya penebusan berkali-kali. Cukup sekali dan Yesus sekarang udah duduk di sebelah kanan Allah, berkuasa dan dia berdoa syafaat bagi gereja. Itu yang dikritik oleh Martin Bucer, dikritik oleh para reformator, bahwa kalau kamu melakukan ritual lagi menggunakan altar, kamu menghina Yesus Kristus. Kamu menyalibkan berkali-kali. Bayangkan kalau ada gereja Katolik banyak sekali. Terus Yesus dipecah-pecahkan lagi, darahnya dicurahkan lagi. Maka di dalam perjamuan kudus, Martin Luther menolak konsep ini. Reformator juga menolak semua itu. Nah, permasalahan dari reformator, Luther menolak, Zwingli juga menolak, Calvin juga menolak. Tapi perlu ganti dong, konsep yang benar yang mana. Nah, ini Luther, Calvin, dan Zwingli itu nggak ketemu. Diskusinya nggak close. Artinya masih open dan debat. Martin Luther itu pemarah, galak. Zwingli juga galak. Jadi pas pernah mereka bertemu sama-sama, harusnya mendapatkan solusi. Apa istilah yang dipakai dalam perjamuan kudus? Kita nggak boleh transubstansi. Pakainya apa dong? Konsep apa? Nah itu berantem tuh, Zwingli. Zwingli berkata, cuma gini, itu perjamuan kudus cuma ingat doang. Cuma diingat. Yesus tuh nggak disalibkan lagi, cuma pengingat. Tapi Luther bilang, enggak. Tetap Yesus Kristus itu hadir. Hadir di dalam ibadah kita. Walaupun dia nggak dipecah-pecahkan, tapi dia hadir. Wah, debat itu. Debat panjang, sampai akhirnya, nah ini kan Martin Luther itu mewarisi pemikiran itu ke Martin Bucer. Jadi Bucer ketemu dengan Calvin, nah berusaha dialog lagi. Walaupun nggak konklusif, tetap aja akhirnya pisah. Kita pisah-pisah di dalam yang namanya Calvinis. Kalau kita ya, Reform, itu di dalam perjamuan kudus, ketika kita terima roti dan anggur itu dengan iman ya, kita percaya bahwa kita akan diangkat ya, kita diangkat ke surga dan Kristus tuh hadir secara spiritual. Dengan iman ya, dengan iman. Kita menerima dan Yesus tuh benar-benar hadir. Kita mencicipi surga yang ada, perjamuan anak domba Allah. Seperti itu. Tapi kalau Luther enggak, ini beda lagi. Zwingli juga cuma ingat-ingat doang. Kalau Katolik itu mengalami transubstansi. Oke ya. Pengaruh lagi ya, ini di dalam yang namanya perjamuan kudus. Nah, setelah nih kita ngomong lagi, apa yang dikritik oleh Martin Bucer adalah setelah kan kalau Katolik kan setelah dipecah-pecahkan kan biasanya ya, koreksi kalau salah ya, biasanya semuanya maju ke depan minum anggur ya dari cawan yang sama, minum kan. Berarti bahkan ada tradisi yang zaman Martin Luther itu mereka semua berlutut, pas terima anggur tuh berlutut. Itu ada gambaran apa ya? Gambaran itu kita mempersembahkan elemen itu, kita memberikan persembahan ke altar. Terima dan kita terima berkat perjamuan kudus dan sambil mempersembahkan diri kita. Itu seperti perjanjian lama lagi. Nah ini dihilangkan oleh Martin Bucer di dalam The Book of Common Prayer. Lalu apalagi, tadi saya katakan altar itu dihilangkan jadi meja. Altar itu kan tempat sacrifice ya, mesbah. Itu sekarang sudah dihilangkan, kita pakai meja perjamuan kudus, kita duduk sama-sama, tidak ada lagi elemen berlutut, tapi duduk sama-sama. Itu jadi table fellowship.
Nah gini, ini penting juga di dalam yang namanya makan bersama. Waktu katekisasi saya jelaskan juga makan bersama ya. Gini. Di dalam perjanjian lama ada yang namanya korban-korban penebusan. Ada korban penebus waktu malam, ada korban bakaran, ada korban penghapus dosa, ada korban keselamatan. Ada 5, tapi ada satu korban yang namanya korban itu korban keselamatan. Keselamatan di dalam iman, keselamatan. Apa yang diajarkan di dalam korban keselamatan adalah masing-masing yang baik imam, baik Tuhan, baik yang memberikan, makan daging yang dipersembahkan. Kenapa saya katakan kalau baca di dalam kitab Imamat ada korban yang harus dibakar seluruhnya kasih ke Tuhan. Jadi dibakar kasih ke Tuhan. Jadi yang mempersembahkan, yang bawa kambing dombanya itu nggak dapat apa-apa, imam yang motong pun juga nggak dapat apa-apa. Itu korban bakaran. Tapi ada yang namanya saya katakan korban keselamatan, itu dibagi-bagi. Kalau yang lemak-lemak kasih Tuhan, yang terbaik. Yang daging yang daerah paha atau apa saya kurang begitu ngerti, itu dikasih buat imam yang membelek. Tapi sisanya ada beberapa bagian yang itu nggak dibakar semua, dikasih, dibawa pulang, dimakan oleh yang memberi. Nah ini gambaran apa sih? Ini gambaran table fellowship, gambaran makan bersama. Tuhan makan, yang melayani imam juga makan, kita yang memberikan juga makan. Nah ini terjadi di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus, hamba Tuhan makan, Kristus pun juga hadir bersama-sama dengan kita, memberikan berkatnya, sehingga kita duduk bersama-sama, menikmati suatu persekutuan meja, makan. Ini penting juga di dalam budaya Asia, makan, duduk, dan makan bersama itu adalah simbol fellowship, dan juga reconcile, perdamaian. Maka ketika Yesus tuh duduk bareng-bareng dengan orang berdosa, lihat ya, ini kan waktu perumpamaan Yesus tentang anak-anak yang hilang, anak yang hilang dan juga domba yang hilang. Sebelumnya introduksi dalam Lukas 15 dikatakan bahwa Yesus tuh dikritik karena dia duduk semeja dengan orang-orang berdosa dengan pemungut cukai. Kenapa duduk doang kok dipermasalahkan? Duduk, Bapak Ibu, kalau duduk dengan orang lain kan nggak masalah ya. Duduk dengan orang-orang yang mungkin ada something dengan kita kan juga sebenarnya nggak terlalu masalah. Kenapa dipermasalahkan di zaman Tuhan Yesus? Karena duduk itu artinya sama tingkat, sejajar, satu kasta, satu status, dan ada fellowship. Yesus itu orang benar, kok mau satu fellowship dengan orang berdosa? Itu yang dikritik. Karena Yesus makan, dan dia ajak kita dalam perjamuan kudus, kita balik lagi ke dalam perjamuan kudus, sebenarnya juga mengajak kita menikmati satu persekutuan lagi di dalam perjamuan kudus. Kita yang berdosa dibenarkan menerima perjamuan kudus, sehingga kita bisa mendapatkan persekutuan di dalam Kristus. Seperti itu ya, mengenai perjamuan kudus. Cukup rumit, tetapi kita bisa ada makna-makna di dalam perjamuan kudus. Lalu kita lanjutkan lagi ya, liturgi-liturgi yang menjadi pengaruh dari Martin Bucer adalah, saya sudah tadi mention, puji-pujian itu harus dimengerti oleh jemaat, bersifat mendidik. Jemaat itu nggak melihat konser. Zaman sekarang ekstensinya ke sini adalah konser. Kadang-kadang ada artis datang dalam ibadah. Artis itu nyanyi sendiri, improvisasi sendiri, ya ambil high tune, terus jemaat nggak bisa ngikutin. Nah itu bukan ibadah, itu konser. Kalau di zaman Katolik itu bukan seperti konser, tetapi bahasa-bahasa Latin yang tidak dimengerti. Nah, kita mesti ngerti juga di zaman itu hampir 90% itu buta huruf. Zaman Martin Luther itu 90% buta huruf. Jadi, literally mereka nggak ngerti bahasa Latin. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang kan, waktu papa saya masih kecil, bisa bahasa Inggris itu hebat. Nah, zaman sekarang kan bisa bahasa Inggris tuh biasa aja. Bahasa Mandarin yang lebih sulit. Bahasa Korea sekarang udah mulai naik. Jepang juga mulai makin naik. Zaman itu saking miskinnya untuk belajar bahasa yang terdidik, yaitu bahasa Latin aja nggak bisa. Begitu miskin. Mereka cuma bisa bahasa sehari-hari. Baca tulis pun nggak bisa. Maka apalagi beribadah. Ibadah cuma nonton doang. Kasian. Martin Bucer bilang nggak bisa
Harus ada pujian, dan pujian itu dimengerti. Pujian itu juga mendidik jemaat-jemaat semuanya untuk bisa mengerti. Bahkan dikatakan pujian itu pun juga kalau bisa ambil dari firman Tuhan, dari Mazmur. Nah, ini aksesnya di dalam yang namanya John Calvin nantinya. Lalu semua liturgi ibadah itu akan puncaknya, sentralnya itu adalah firman Tuhan. Oke. Nah, ini kan kita udah mulai biasa ya. Lalu di dalam liturgi yang diajarkan para reformator itu ada responsoria, ada menjawab. Bapak Ibu yang di dalam tradisi Belanda juga sama ya. Gereja HKBP, gereja GKI itu juga. Kalau di GKI itu biasa gini, panggilan ibadah. Setelah panggilan ibadah itu ada panggilan anugerah. Nah, biasanya jemaat itu meresponi dengan kan ending dari hamba Tuhan atau liturgis itu bla 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 bla. Terakhir ditulis menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dibalas oleh jemaat dan menyertai Bapak juga. Ada balasan. Terus juga di dalam ibadah juga ada yang namanya setelah doa berkat kan kita selalu responi amin amin. Ya kan? Kita doa berkat di sini pun ada amin amin. Di GKI itu haleluya 5 kali, amin 3 kali. Haleluya haleluya 5 kali, 3 kali. Itu artinya ada respon. Setelah kamu dapat berkat, kamu mendapatkan respon. Nah, itu liturgi yang diajarkan di dalam reformasi. Yang terus dipelajari dan kita lakukan sampai sekarang. Dengan perbedaan-perbedaan jenisnya. Oke, Bapak Ibu nangkep ya? Jadi ada responsoria. Ini adalah keindahan. Keterlibatan jemaat itu terjadi di masa reformasi. Gereja Protestan. Katolik tidak. Tapi eksesnya, teman kita, rekan-rekan yang dari gereja karismatik, malah ekses lagi. Semakin bagus, semakin improvisasi lagunya, semakin nggak bisa dinyanyikan, itu malah makin keren. Padahal jemaat nggak bisa nyanyi. Congregation singing itu dilupakan. Oke, ini mengenai liturgi yang bisa ada, mengenai apa yang pembelajaran di dalam yang namanya liturgi gereja. Jadi semakin indah, semakin pengaruh dari Martin Bucer itu ada. Lalu bagian ketiga ya, ini kita juga dapatkan doa daripada Martin Bucer. Martin Bucer itu menuliskan doa convention dan doa illumination yang dituliskan. Kenapa sih kita perlu belajar sedikit tentang yang namanya doa yang dituliskan? Nah, ini kita mesti ngerti ya. Di dalam reformasi itu ada pengaruh. Orang bisa berdoa. Jadi orang tuh bisa melakukan ekspresi doa di dalam kepada Tuhan langsung. Nggak perlu mediator, itu bagus. Tetapi kita juga jangan lupa, kadang-kadang kita perlu yang namanya membaca doa-doa yang pernah dituliskan di dalam kehidupan. Di dalam tokoh-tokoh, misalkan Martin Luther, ada doa Patong, ada doa-doa itu. Kenapa? Supaya pergumulan itu bisa tahu. Supaya kita bisa punya kemampuan yang sama, punya pemikiran yang sama. Itu yang terjadi. Jadi ini kita lihat ya di Martin Bucer itu, dan kita dapat teologi daripada Martin Bucer dari doanya. Nah, doanya apa sih dari Martin Bucer? Dia menjelaskan kepada kita, dia berdoa kepada Tuhan, dan di dalam teologi yang diajarkan oleh Martin Bucer yang kita dapatkan dari doanya, dia percaya bahwa Allah itu yang mengampuni dosa kita. Dan konsep ini adalah konsep substitusi ya. Tuhan menggantikan kita. Yesus Kristus mati, dan Yesus mati itu memberikan kebenaran kepada kita. Dan kebenaran Kristus itu membuat kita bisa masuk ke dalam surga. Itu yang terjadi. Sedangkan dosa-dosa kita itu dibawa masuk Yesus Kristus di dalam salib, sehingga dosa-dosa kita dari sepanjang zaman itu dihapuskan di atas kayu salib, diselesaikan di atas kayu salib. Nah, ini dikenal dengan double imputation kalau di dalam gereja Reform. Konsep ini ada juga di dalam yang namanya Martin Bucer. Dia ngerti bahwa kita ini bersalah, mediator adalah Yesus, dan Yesus menggantikan kita. Ada substitusi yang terjadi. Seperti itu. Dan di dalam Yesus saja kita mendapatkan yang namanya pengampunan dosa. Lalu doa Martin Bucer juga menceritakan kepada kita bahwa hanya di dalam firman Tuhan dan pengertian yang benar di dalam firman Tuhan yang membuat kita mengerti hidup sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Hidup yang benar ya. Ini hidup suci dikatakan, hidup suci, hidup diligent, hidup dalam iman itu ada. Ya, maka Martin Bucer berdoa supaya Tuhan memberikan iluminasi kepada kita supaya kita mengerti firman Tuhan yang
Ada. Nah, zaman itu sekali lagi, zaman itu yang Luther itu kan menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke Jerman sehari-hari. Itu Vulgate diterjemahkan. Kenapa itu terjadi terjemahkan? Karena mereka pertama orang-orang awam itu nggak bisa baca tulis. Kalaupun bisa baca tulis, dia cuma bisa bahasa sehari-hari. Nah, spirit ini terjadi juga di Indonesia. Ada terjemahan Alkitab sehari-hari. Bapak Ibu yang mungkin tahu, waktu 5-7 tahun itu ada terjemahan sehari-hari. Supaya apa? Supaya itu menjangkau orang-orang yang di Indonesia ini kurang bisa membaca atau kurang dapat pengertian yang sesuai dengan tata KBBI bahasa Indonesia. Jadi pakai yang namanya bahasa sehari-hari. Nah itu ada poinnya. Walaupun lebih baik kita pakai yang terjemahan yang sudah di LAI saja. Nah Martin Bucer itu melakukan hal demikian. Dia juga minta supaya Tuhan menerjemahkan mengiluminasi sehingga orang-orang awam itu bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Oke ya, dari sini ya. Pengaruh daripada Martin Bucer. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ya Bapak Ibu. Keempat pengaruhnya tadi ada dalam doa, di dalam liturgi, di dalam perjamuan kudus, juga di dalam yang namanya doa-doanya. Yang keempat pengaruhnya itu adalah dia mulai melanjutkan konsep katekisasi dan disiplin gereja. Walaupun katekisasi sudah ada, tetapi semakin dikeluarkan, semakin dimantapkan oleh Martin Bucer. Jadi katekisasi, jadi gini, katekisasi itu sebenarnya adalah katekisasi yang di rumah. Ibadah pada zaman itu bukan ibadah, habis itu katekisasi pada zaman sekarang, bukan. Tetapi kita ibadah itu, setelah ibadah, kita ada katekisasi bersama. Semuanya katekisasi. Jadi, kalau nggak bisa, ya, tradisi berikutnya adalah tradisi Puritan. Tradisi Puritan itu adalah, kalau nggak bisa di gereja, itu di rumah masing-masing, dikasih PR. Jadi, di rumah itu katekisasi. Maka ketika hamba Tuhan, ya ini tradisi Puritan di Inggris ya, itu ketika hamba Tuhan visitasi, itu bukan visitasi doang, tetapi tanyain, kamu sudah baca katekismus belum? Ada yang nggak ngerti nggak? Ayo kita diskusi. Jadi visitasinya itu baca firman Tuhan. Nah itu di dalam tradisi Puritan. Nah di reformasi belum sampai ke ini, hanya di dalam gereja. Nah ini gereja yang sekarang lagi digumulkan di dalam sinode kita. Itu gini, adanya Sunday service atau Sunday school itu versi dewasa. Atau katekisasi bagi orang dewasa. Jadi sekolah minggu itu bukan ibadah. Nah ini tahan dulu ya, tarik nafas dulu, jangan langsung ini. Pandangan reform itu sekolah minggu itu tidak pernah menggantikan ibadah. Jadi anak-anak yang di bawah itu sebenarnya nggak ibadah. Remaja juga sebenarnya nggak ibadah. Ibadah zaman itu korporat. Jadi baik yang bayi sampai dewasa itu, sampai lansia itu ibadah sama-sama. Masuk semua dan diajarkan duduk bersama-sama di dalam ibadah. Jadi nggak ada alasan tuh anak bayi itu lari-lari, itu nggak. Semua duduk. Anak saya juga termasuk ya. jadi semua duduk. Mereka dilatih, dididik. Nah, kapan dididiknya itu di rumah. Oke ya. Nah, lalu gimana kalau ibadah, kapan mereka belajar pengajaran kayak doktrin-doktrin doktrinal? Itu bukan di ibadah minggu, tetapi di Sunday School. Sunday School. Sunday School-nya itu setelah ibadah, ada Sunday School. Sunday School-nya itu Sunday School buat anak-anak, jadi bagi kelas. Bagi kelas buat anak-anak, buat remaja, buat dewasa juga. Jadi ada lagi belajar. Disitulah diskusi firman Tuhan. Maka zaman reformasi, seharian di gereja itu mungkin. Karena belajar firman Tuhan. Sabar Bu Eka. Kita sebenarnya sama ya, tapi kita bedanya semua latihan buat kesaksian pujian. Nah kalau dulu itu bukan kesaksian pujian, tetapi belajar firman Tuhan full, katekisasi. Jadi indah sebenarnya. Ya, yang gini sih, memang ini ada pergumulan ya. Ini diskusi, bukan diskusi ya, cerita pandangan ini ya. Kalau sekolah minggu itu dipisah, itu ada pengaruh Bapak Ibu. Dan saya lebih setuju sekolah minggu digabung, walaupun
prakteknya susah pada zaman sekarang. Jadi saya setuju, tapi prakteknya secara praktis susah. Kalau misalkan dipisah ya, negatifnya kenapa kelas balita sampai kelas 6 SD bahkan remaja itu dipisah. Mereka itu nggak pernah tahu orang tua ibadah kayak gimana. Intinya mereka ada di gedung gereja, tetapi mereka bukan orang gereja. Mereka bukan bagian dari gereja. Mereka nggak tahu liturgi pengakuan dosa, mereka nggak tahu namanya bangkit berdiri, pengakuan imam rasuli, mereka nggak tahu yang namanya melihat ada teman-teman yang memberikan persembahan. Jadi mereka tuh sebenarnya datang ke gedung gereja, tetapi nggak bagian dalam gereja. Itu terjadi ya. Maka jangan heran kalau misalkan, nah ini pergumulan para bapak ibu yang punya anak remaja, ketika kuliah, mereka nggak ke gereja. Kok kamu nggak ke gereja? Karena gereja pas kuliah kan masuk umum kan. Kenapa dia nggak masuk? Bukan karena musiknya, bukan karena lagunya, tetapi memang dia nggak pernah ke gereja dari umur 0 sampai umur 12 kelas 12 SMA. Makanya ketika dia masuk ibadah umum, mereka udah ketelat. Mereka udah nggak ngerti lagi, mereka udah nggak tahan lagi. Mereka biasanya denger sama-sama sebaya semua, sama-sama punya pergumulan yang sama. Maka ketika mereka masuk ibadah umum, mereka syok. Dan cenderung mereka nggak mau masuk gereja lagi. Yang sebenarnya kalau boleh jujur, justru memang dari awal mereka tidak pernah ke gereja secara corporate worship. Nah itu sedang dipikirkan oleh sinode bagaimana secara praktek kita masih melakukan yang sama. Beberapa gereja yang seperti Gary Karawaci sudah lakukan sebulan sekali. Jadi ibadah lama-lama. Memang sulit juga ya, kita harus terima juga ada anak-anak yang masih proses ya, lari-lari, terus teriak-teriak, itu proses. Dan kita terima. Biasanya itu bertahan setahun, 2 tahun, lama-lama bisa. Seperti itu. Maka tuh orang tua tuh termasuk yang harus mendidik anaknya, mengajarkan, terus peran daripada papa itu sangat signifikan untuk mendidik anak-anaknya supaya bisa mengerti. Nah ini memang tidak pengaruh Martin Bucer di katekisasi, tapi karena reformasi ya, ini api reformasi ya, ini kan api reformasi, itu membakar dan namanya ibadah di dalam konsep mendidik supaya jemaat itu mengerti itu semakin ditingkatkan. Jemaat tuh nggak cuma ya pelongo-pelongo doang, nggak. Ditingkatkan, bisa mengerti, dan jemaat pun juga nantinya kalau ada yang salah mendapatkan disiplin gereja. Ada tidak boleh melayani, tidak boleh itu ada di dalam reformasi. Nah, ini saya stop sampai sini, bahan saya sudah habis sampai sini karena Martin Bucer itu tidak terlalu banyak menceritakan mengenai reformasi. Dia hanya sebagian kecil di dalam yang namanya reformasi, tetapi Tuhan berdaulat pakai dia mempengaruhi John Calvin. Sehingga John Calvin dipakai lagi lebih di dalam yang namanya gereja Calvinis. Apakah ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan tentang Martin Bucer? Gini, doa yang ditulis. Kadang-kadang kalau Ibu Jul misalnya cari-cari buku gitu ya, ada doa-doa yang dituliskan gitu. Doa-doa ketika lagi bergumul, doa-doa lagi bergumul, lagi ini. Kenapa? Pertama ya, Alkitab mengizinkan hal itu. Karena doa Paulus pun dituliskan di dalam Alkitab. Nah, lalu gimana dengan orang itu? Supaya orang kita ini tahu pergumulannya. Nah gini, kenapa doa perlu dicatatkan? Saya lebih setuju doa dicatatkan. Karena kita bisa ingat, dan kalau kita ada pergumulan yang sama dengan orang yang menuliskan doa itu, kita langsung ingat doa itu. Bersama-sama bergumul bersama, melewati pergumulan itu. Beda dengan zaman sekarang kan doa yang bagus seolah-olah doa yang improve to ya. Yang bisa langsung doa, ngomong, itu ada tempatnya juga. Tetapi kalau misalkan ada doa yang dicatatkan, yang kita doakan dari doa seseorang, itu juga bisa. Tetap itu doa juga. Dan kayaknya itu lebih bagus di dalam satu sisi ya. Satu sisi lebih bagus, walaupun tidak bisa menghilangkan doa improve to. Seperti itu. Jadi ada tempatnya, Bu. Boleh. Kayak misalnya kita lagi bingung mau doa apa. Terus kita ada buku, misalnya buku-buku doa-doa itu, di dalam buku doa itu ada doa pergumulan. Misalkan contoh ya,
saya nggak tahu bukunya itu, misalnya doa, misalkan mengalami kemalangan gitu, ditekan atau apa. Nah itu kita bisa baca pergumulan itu menguatkan. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah yang renungan yang dulu itu ya, renungan kita The Voice of the Past, itu kan dari situ ya. Renungan yang biasa dibagikan di broadcast di grup info itu waktu saya datang itu dari the Voice, itu doa-doa yang dituliskan setahu saya, seingat saya. Begitu, ada tempatnya. Ya seperti itulah, saya perlu menggali lebih dalam lagi, kenapa argumen yang kuat ya, kenapa itu juga ada positifnya. Ada tempatnya, ada ruangnya, tapi nggak boleh membuang juga doa yang improve itu juga. Ada tempatnya, begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tentang pengaruh Martin Bucer. Ini cuma singkat, hidupnya cuma 50 tahun. Saya kurang tahu, mungkin dia pakai juga kali ya. Biasanya begitu. Salah satu reformasi itu kan gini ya, kan Alkitab itu akhirnya diterjemahkan kan, itu diterjemahkan, kan banyak orang juga nggak gitu ngerti baca Alkitab bagaimana, bingung baca Alkitab. Efek reformasi itu juga memberikan namanya komentari. Jadi John Calvin itu bikin renungan harian ya, renungan atau apa ya, komentari yang dibukukan dari Kejadian, nggak sampai Wahyu sih, Wahyu dia nggak, karena dia nggak mau. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang awam itu ketika baca Alkitab itu nggak salah, tapi bisa pakai pemikiran daripada John Calvin. Kenapa? Karena gini, berarti kalau gitu yang masuk firman Tuhan bukan Alkitab dong, malah John Calvin yang jadi pemikirannya. Enggak. Karena gini, ada istilah yang namanya di dalam Reform itu ketekunan orang kudus. Ketekunan orang kudus. Jadi kita bersama dengan orang-orang kudus sepanjang zaman, termasuk John Calvin, Martin Luther, orang-orang kudus, kita sama-sama bergumul di dalam firman Tuhan itu. Jadi kita baca komentari. Seperti itu. Jadi ini salah satu warisan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya di zaman sekarang ya, nggak ada alasan, baca Alkitab susah. Kenapa? Karena resource sudah banyak. Tinggal search Google, itu udah dapat. Ini pun setahu saya gratis, karena itu 500 tahun yang lalu bukunya. 400-500 tahun lalu, itu gratis, nggak ada hak ciptanya. Memang kata-katanya masih kata-kata bahasa Inggris lama, atau ya bahasa Inggris kan, Calvin itu nggak tulis bahasa Inggris, dia bahasa Prancis, bahasa Latin. Jadi kita dapat yang terjemahan ke Inggris. Nah itu mungkin bayar. Tapi intinya adalah resource-resource yang seperti Matthew Henry pun gratis. Matthew Henry pun tafsiran-tafsiran itu gratis. Supaya apa? Supaya kita punya tools, punya sarana untuk bersama-sama dengan orang kudus membaca firman Tuhan. Seperti itu. Oke? Itu salah satu warisan dari reformasi. Kalau kita masih di dalam Katolik ya, kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak tahu firman Tuhan, nggak tahu apapun, kita nggak ngerti bacanya gimana, kita dibohongin pun juga nggak tahu. Nah saya percaya juga nih gini, kadang-kadang gini, di dalam satu tafsiran pun memang ada banyak perspektif ya, ini ngomong di dalam zaman sekarang ya, banyak perspektif. Tetapi perspektif itu nggak mungkin ngaco. Nggak mungkin misal tiba-tiba punya konklusi Allah Tritunggal itu bukan Allah Tritunggal. Itu ngaco. Atau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, itu ngaco. Jadi walaupun kita baca firman Tuhan, kita bersama dengan orang-orang kudus, ketika ada tafsiran terlalu kreatif ya, kita langsung lihat, loh, ini yang dulu-dulu tuh nggak pernah ada tafsiran Yesus itu bukan Tuhan. Nah berarti tafsiran kita terlalu kreatif, kita perlu dikoreksi. Nah, tujuannya seperti itu. Ini kayak Bapak Ibu kalau ada KTB ya, KTB yang Pak Jetro bilang kan KTB kan saling koreksi. Nah, koreksinya pakai buku dari orang-orang percaya. Begitu. Oke. Iya. Iya. Saya nggak tahu Bu. Kalau bicara tentang sinode sih mungkin masih ada ya PA, tetap karena karakteristik kita PA. Cuma ibadah hari Minggu memang ibadahnya itu benar-benar diarahkan semuanya stay di dalam gereja, fellowship semua di dalam persekutuan di dalam gereja. Ya memang bersyukurnya di gereja Kieri Cikarang tuh sudah Bu, sudah ada kita
bahkan sampai jam 1, jam 2 itu ada fellowship sampai jam 3, fellowship bersama dengan pos-pos masing-masing ya, dengan tempat-tempat pelayanan berikut. Ada sih Bu. Jadi seperti itu. Cuma buat Sunday service yang Sunday school itu memang belum bisa diterapkan dengan baik di zaman sekarang. Sulit. Karena anak-anak sulit untuk diam tenang. Gadget itu mempengaruhi budayanya sudah mulai berubah. Susah. Seperti itu. Tapi itu nanti Bu. Kalau sidang sinode tahun ini diputuskan baru berubah. Tapi kalau belum ada perubahan kita jalan terus seperti yang ada. Nggak. Jadi itu masih bertahap. Tapi emang ada pembicaraan di dalam grup hamba Tuhan tentang hal itu. Tentang adanya Sunday service khusus orang-orang dewasa, khusus semuanya. Jadi kita ibadah tuh ada ibadah plus katekisasi, plus Sunday service. Sampai Sunday school, sorry. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya kembalikan ke Bu Grace. Oke. Kita doa dulu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk pimpinan daripada Engkau. Kami sudah belajar dari satu tokoh bernama Martin Bucer yang Tuhan bangkitkan di dalam zaman reformasi. Kami sadar bahwa pengaruhnya mungkin bagi secara khalayak banyak tidak begitu besar. Tapi Tuhan izinkan Martin Bucer untuk mempengaruhi di dalam doa kepada John Calvin, kepada orang-orang sekitar. Sehingga ibadah dan juga warisan-warisan boleh kami terima. Dan kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Sehingga kami menikmati begitu indahnya kami bisa beribadah dan berdoa langsung kepada Engkau. Kiranya kami yang sudah belajar dari firman Tuhan, belajar dari kehidupan seseorang namanya Martin Bucer, dari para reformator, tidak menganggap sia-sia, tetapi bersyukur karena kami boleh membaca firman Tuhan dengan begitu limpah. Biarlah Tuhan pimpin kami setiap pergumulan, sehingga kami di dalam pembacaan firman Tuhan juga mengaplikasikan segala kebenaran dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan waktu selanjutnya dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.